Kemudian had di sini yang pertama adalah had zina. Wa huwa ar-rajmu in kana fa'ila muhsana. Had zina itu adalah hukum rejam, lempar dengan batu sampai mati bagi siapa? Pelaku zina yang sudah menikah, muhsana. Adanya keterangan atau dalilnya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keterangan di dalam ayat Al-Qur'an ada yang mengatakan sudah dimansukh, sehingga tidak ada keterangan di dalam Al-Qur'an. Adanya di dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an yang ada adalah pelaku zina yang belum menikah. Wal jildu mi'ah, dicambuk 100 kali. Di surat apa? Surat An-Nur ya, atau Nur, surat cahaya, ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniya wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina perempuan dan juga laki-laki, cambuklah keduanya 100 kali. Ini namanya had. Hukumnya sudah ditentukan. Wa tagrib. Apa tagrib ya? Mengisolasi. Jadi bukan hanya dicambuk, tapi diasingkan selama 1 tahun. Ini hukum Islam. Wa tagribu ila masafatil qasr amma in kana ghaira muhsanin. Diisolasi dia ke jarak masafatil qasr, jarak dibolehkan sholat qasar. Di dalam fikih Islam, Fiqhul Islam wa Adillah, karya Dr. Wahab Az-Zuhaili mengatakan 88 km. Jadi diasingkan di jarak itu selama 1 tahun. Nah, ini hukum ini disepakati oleh Imam Syafi'i yang lahir 150 wafat 204 Hijriah, dan juga disepakati oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 wafat 241 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah dalam riwayat yang kuat, beliau tidak menyetujui adanya tagrib. Ya. Beliau hanya menyetujui adanya cambuk karena ada dalam nas Al-Qur'an. Adapun tagrib itu dalam riwayat-riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menganggap hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan hukum. Ada sebagian ulama mengatakan hadis itu kuat betul dari Nabi Muhammad SAW, maka diterapkan hukumnya at-tagrib. Jadi dicambuk 100 kali, setelah dicambuk diasingkan selama 1 tahun. Ini pelaku zina yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, dalam hukum Islam direjam. Ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan kok kejam sekali hukumnya begitu. Lah, ketika dia zinai istri orang, apakah tidak kejam? Apakah waktu itu dia masih ingat kepada Tuhan dan ingat kepada suami orang tersebut, atau sebaliknya? Jangan bicara kejam, pelaku itu tidak punya hati. Dan sekali lagi, hukum Islam itu bukan bertujuan untuk melakukan ini. Makanya syaratnya susah. Syaratnya itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalaupun terjadi dalam masa Nabi Muhammad SAW hanya 3 kasus. Ya, setahu saya ada 3 kasus. Untuk efek jerak kepada orang lain, jangan sampai melakukan hal yang sama. Begitu juga kisos. Kenapa dihadirkan orang-orang yang sudah balik untuk menyaksikan eksekusi kisos kepada pelaku, misalnya pelaku pembunuh? Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan rasa takut kepada orang yang menyaksikan, jangan sampai melakukan hal itu. Sehingga yang terjadi adalah apa? Setelahnya keamanan. Tapi kalau hukum ini tidak diterapkan, maka kasus semacam ini akan terus berlanjut dan berlanjut. Itu realita. Kita gak bisa mengingkari hal itu.
Nah, Imam Malik mengatakan boleh diasingkan tapi laki-lakinya saja, perempuan jangan. Gitu. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, laki dan perempuan diasingkan pelaku zina tersebut selama 1 tahun. Imam Abu Hanifah tidak ada pengasingan, adanya cambuk. Imam Malik adanya cambuk dan juga mengisolasi selama 1 tahun, akan tetapi khusus untuk laki-laki, pelaku laki-laki. Yang perempuan karena dia perempuan, kasihan. Itu fatwa dari Imam Malik yang lahir tahun 93, wafat 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah lahir 80, wafat 150 Hijriah. Had yang kedua, as-sarakah, mencuri. Itu juga masuk kepada had. Surat Al-Maidah ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan dan juga hukuman dari Allah. Bagaimana sih cara memotongnya? Yaitu potong tangan kanan yang pertama. Kalau dia mencuri, potong tangan kanan di namanya ku'un, pergelangan tangan ya. Kalau masih melakukan lagi, yang kedua kali potong bagian kaki kiri. Masih melakukan lagi mencuri, maka potong bagian tangan kiri. Jadi selang-seling ya, tangan kanan potong, masih juga mencuri, kaki kiri dipotong ya. Bagian itu juga ada mata kakinya tuh di kaki. Masih mencuri lagi, tangan kiri. Masih mencuri lagi yang keempat kali, kaki kanan. Nah, kalau sudah terpotong ini sudah sulit untuk gimana mencuri. Kaki kedua terpotong, tangan dua terpotong, bagaimana dia mencuri? Susah. Ini kalau masih mencuri lagi luar biasa ya. Bukan kejam itu, jangan bicara kejam atau hak asasi manusia. Ya sekarang hak asasi manusia yang di slogan-slogankan oleh Barat itu omong kosong semuanya. Saya kalau bongkar sejarah Melayu, tahu bobroknya mereka nih. Wah Inggrisnya, wah Perancisnya, wah Portugalnya. Gak perlu bangga dengan apa yang produk dari mereka. Nanti satu sesi saya bahas gimana Melayu bisa hancur seperti itu. Orang yang mencuri gak punya kemanusiaan. Kadang-kadang mencuri bisa bawa kepada pembunuhan. Hukum Islam solusinya. Coba kalau kayak begini gak ada koruptor, insya Allah ya, gak ada koruptor, gak ada korupsi. Yang ketiga, had minuman keras. Had minuman keras dicambuk sebanyak 40 kali. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menghukum salah satu orang bernama Al-Walid bin Uqbah dalam hadis riwayat Muslim. Diperintahkan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, wahai Abdullah Ja'far, cambuk dia. Dicambuk. Setelah Imam Ali menghitung 40 kali, sudah, fa'amsik, cukup, tahan. Ditanya, kenapa berhenti? Jala dan Nabi SAW arba'in. Nabi mencambuk pelaku ya, peminum minuman keras sebanyak 40 kali. Wa Abu Bakar jalada arba'in. Sayyidina Abu Bakar juga mencambuk 40 kali. Wa Umar jalada thamanin. Nah, Sayyidina Umar mencambuk 80 kali ya. Di sini diterangkan kenapa Sayyidina Umar mencambuk 80 kali. Bukan beliau menambah hukum. Nabi sudah tentukan dicambuk 40 kali pelaku minuman keras, pecandu minuman keras. Tapi di masa Sayyidina Umar hukum ini tidak mempan. Pemabuk makin banyak. Maka Sayyidina Umar juga sebagai khalifah dan juga merangkap sebagai hakim. Bagaimana sih agar bisa hukuman ini menjadi efek jera kepada orang-orang yang mabuk? Maka 40 tetap diterapkan,
sebagai hukum asal had, dan ditambah lagi 40 sebagai ijtihad ta'zir, ijtihad seorang hakim. Jadi tidak ditambahkan. Karena beliau hakim, ya 40 sudah dilaksanakan, sudah itu hukumnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ini masih orang ini juga yang dicambuk gak sadar-sadar, nah sekarang saya tambah hukum dari saya sebagai hakim, 40 lagi saya tambah, jadi 80 kali. Dan yang terakhir adalah had qadzaf bidzina, yaitu menuduh orang berzina. Tadi saya katakan untuk mewujudkan hukum rejam dan hukum cambuk sangat sulit. Jadi subhanallah ya, Allah Ta'ala menetapkan hukum tersebut, tapi Allah Ta'ala mempersulit hukum itu untuk bisa terjadi. Ini bentuk Allah saking sayangnya kepada hamba, sekalipun pendosa, aibnya ingin ditutupi oleh Allah. Maka kita harus malu, ikhwan. Kita malu, mata kita ini maksiat, lihat di handphone, tiap hari maksiat, tahu-tahu ke masjid, sholat menghadap Allah, membawa mata yang maksiat, apa tidak malu? Lihat yang haram, kemudian di yaumil qiyamah ingin melihat wajah Nabi Muhammad yang suci, apa tidak malu? Dan apakah bisa melihat dalam keadaan mata seperti itu? Al-haya minal iman, sifat malu kepada Allah dan malu kepada Rasul Muhammad SAW separuh daripada keimanan. Begitu juga malu kepada manusia. Makanya di ayat ini qadzaf, saya katakan Allah ingin menutup aib hambanya, makanya hukumnya dipersulit. Di surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la takbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh orang lain berzina, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Ada sahabat bertanya, bagaimana menjadi saksi untuk bisa kita ajukan ke hakim pelaku zina? Nabi menggunakan bahasa isyarat yang sopan. Nabi mengatakan, ketika 4 orang itu melihat bagaimana, ya, apa namanya kalau sumur, ember masuk ke dalam sumur, kata Nabi, 4-empatnya harus melihat seperti itu, baru bisa diajukan ke pengadilan untuk bisa menuduh atau mengajukan dakwaan terhadap pelaku zina. Tapi kalau itu tidak bisa, subhanallah, dicambuk 80 kali. Dan orang semacam ini saksinya tidak akan diterima selama-lamanya, dan dia termasuk orang fasik. Ikhwan, coba perhatikan. Orang ini mungkin dia lihat, di situ Allah tidak katakan dia berdusta. Bisa saja dia lihat, tapi dia seorang diri. Dia tidak berbohong. Kemudian dia ajukan, ditanya saksi di mana? Saya sendiri, kena hukum. Kecuali yang melakukan mengaku. Artinya apa? Saking Allah jaga ini. Ya. Ini pelaku dosa, ini malu, ya Allah jaga, Allah tutup, kalian punya aib. Kita semua punya aib. Gak ada yang terbebas dari aib. Ketika orang melihat kita mulia, yang dia lihat bukan diri kita, tapi penutupnya Allah. Sitrullahul jamil. Penutup Allah itu yang indah, bukan diri kita yang indah. Nah, makanya ayo kita bangun rasa malu itu. Al-haya minal iman, ya. Melihat di handphone, di televisi, ada produk-produk barat. Ini yang merusak generasi, merusak pikiran kita. Ya, malu kita sholat menghadap Allah, tapi seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan dosa. Kapan lagi kita berubah? Al-haya'u minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya.
Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakiran mahruma. Subhanaka bihamdika aslanta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.